Iya, gue lagi nggak mulai-mulai gue lagi. Diulang-ulang terus. Aduh. Aku nih belum sholat loh, masa kodok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Yonanda, selaku dosen mata kuliah teknik penukar kalor, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat berupa kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul via Zoom dalam presentasi mata kuliah teknik penukar kalor. Selanjutnya, kalau salat, marilah kita lanjut lakukan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan sahabatnya di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Fikri Afisi, kemudian saya sendiri Abu Fuad, selanjutnya Nur Azizah Fatmawati dan Ahmad Ramadan. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Heat Exchanger Steel and Tube di industri. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan. Next. And Tube. Apa sih Heat Exchanger itu? Apa sih fungsi Heat Exchanger itu? Untuk apa sih Heat Exchanger itu di industri? Nah, mari kita pelajari bersama di slide berikutnya. Next. Nah, penukar kalor. Nah, kemudian ini ada pengertian heat exchanger atau HE. Penukar panas atau dalam industri kimia populer dengan istilah bahasa Inggrisnya yaitu heat exchanger atau HE. Suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai panas maupun sebagai pendingin. Nah, kemudian biasanya medium pemanas dipakai uap lewat panas, yaitu atau superheated steam, dan air biasanya sebagai air pendingin atau cooling water. Nah, kemudian penukar panas dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Pertukaran panas terjadi karena adanya kontak baik antara fluida dengan dinding yang memisahkannya maupun keduanya bercampur langsung atau begitu saja. Next. Nah, kemudian fungsi heat exchanger atau HE. Nah, heat exchanger itu berfungsi untuk memindahkan energi panas antara dua fluida atau lebih. Nah, karena terjadi temperatur yang berbeda antara fluida, di mana fluida tersebut ada yang bertindak sebagai fluida panas atau hot fluid, dan yang lain bertindak sebagai fluida dingin atau cold fluid. Nah, heat exchanger dapat digunakan sebagai pemanas atau regenerator maupun sebagai pendingin atau rekuperator, tergantung pada tinjauan perpindahan panas yang terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terlepas pada alat ini, baik dari kecil seperti AC atau air conditioner
maupun skala besar seperti power plant. Jenis heat exchanger sangat bervariasi dan dapat diklasifikasi secara lain: proses pembinaan panas, jumlah fluida, desain konstruksi, bidang kontak perubahan panas, arah aliran fluida. Nah, next. Nah, di sini ada satu gambar yaitu heat exchanger yang tipe seal and tube. Nah, untuk prinsip kerja seal and tube heat exchanger bekerja dengan mentransfer panas antara dua atau lebih cairan. Paling umum ada heat exchanger tipe seal and tube dan heat exchanger tipe flat. Kemudian seal and tube menggunakan sistem tabung tempat cairan mengalir. Satu set tabung berisi cairan yang akan, sedangkan set next. Ada suatu video siklus kerja seal and tube. Demikian videonya. Nah, berikut ada video yaitu siklus kerja heat exchanger seal and tube. Ini yang double heat. Seperti yang tadi penjelasannya, yaitu satu set berisi cairan yang akan didinginkan atau dipanaskan, sedangkan set yang kedua yaitu cairan yang akan menyerap panas atau mentransmisikan panas. Nah, demikian video siklus kerja heat exchanger tipe seal and tube. Kita masuk ke PPT lagi.
Nah, kemudian ada heat exchanger tipe flat yang sebelumnya, Mas. Flat sebelumnya. Nah, di sini ada gambar yaitu heat exchanger tipe flat. Itu prinsip kerjanya sama, di mana flat erat bergabung bersama-sama dengan celah antara masing-masing cairan mengalir. Cairan yang mengalir di antara flat bergantian antara panas dan dingin, sehingga panas akan bergerak masuk atau keluar dari aliran yang diperlukan. Penukar kalor tipe flat ini memiliki area efisien. Dan kedua, tipe STHE ini digunakan untuk tekanan yang lebih rendah. Mungkin untuk slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh saudari kami Nur Aziza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pengaplikasian heat exchanger cell and tube, di mana pengaplikasian heat exchanger cell and tube selain sebagai penukar panas, pengaplikasi heat exchanger ini adalah peralatan yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti penukaran panas yang dipakai di dalam dunia industri, seperti di kilang minyak, pabrik kimia, maupun petrokimia, dan banyak lainnya. Dan pada kehidupan sehari-hari, misalnya seperti evaporator, pemanasan awal udara, radiator mobil, dan lain sebagainya. Di mana radiator mobil adalah cairan pendingin untuk memindahkan panas mesin ke udara sekitar, seperti di daerah kondensor dan pendingin oli. Di sebagian penukaran panas, permukaan pemindahan panas memisahkan fluida yang menggabungkan berbagai konfigurasi aliran yang berbeda. Di mana di sini untuk mencapai kinerja yang diinginkan dalam pengaplikasian yang berbeda di dalam proses pendinginan radiator mobil. Umumnya penukaran panas di industri telah diklasifikasi menurut konstruksi dan proses pentransferan panas dengan kekompakan permukaan derajat panas tersebut, serta penukaran aliran, pengaturan lulus, fase cairan dalam prosesnya, dan serta mekanisme perpindahan panas tersebut. Boleh ganti? Di sini pengaplikasian cell and tube di dunia industri ada banyak. Seperti yang tertera yaitu di industri makanan, industri tekstil, HVAC, generator, steam or gas turbine oil, hydraulic oil, loop oil console, bearing oil, jacket water, glad seal condenser, condensate cooling, mesin kapal engine, refrigerasi. Nah, gambar di samping ini juga merupakan salah satu gambar dari steam or gas turbine oil. Seperti baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Fikri Afifi. Terima kasih. Baik, sini saya akan
mengambil alih dari lanjutan dari Saudari Ajija. Ya, selanjutnya itu mengenai konsep desain dasar untuk penukar panas. Konsep desain penukar panas harus memenuhi persyaratan proses normal yang ditentukan melalui kondisi layanan untuk kombinasi kondisi tidak terkorosi dan kondisi bersih dan kotor. Next. Kriteria desain HI. Salah satu kriteria kritis desain penukar panas adalah penukar harus dirancang untuk kemudahan perawatan yang biasanya berarti pembersihan dan lain-lain yang rusak oleh penuaan, getaran, korosi, dan erosi selama masa layanan. Oleh karena itu, desain penukar panas harus sederhana mungkin, terutama jika diharapkan terjadi fouling yang berat dengan meminimalkan suhu dalam hubungan. Dengan pilihan kecepatan, fluida, dan mengurangi konsentrasi prekursor foulant akan mengurangi timbul potensi fouling. Selain itu, kecepatan aliran tertinggi harus diperbolehkan di bawah batasan penurunan tekanan dan erosi dari aliran. Selain itu, kecepatan aliran tertinggi harus diperbolehkan di bawah batasan penurunan tekanan dan erosi dari aliran. Selain itu, pemilihan material dalam batasan biaya menghambat penumpukan endapan dan memungkinkan waktu tinggal lebih. Dalam hal pH, korosi, dan tidak hanya penukar panas, tetapi juga dalam hal peralatan panas dan jalur transfer penukar panas. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Rahmat Ramadan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikut ini. Fouling atau pengotoran. Fouling selalu didefinisikan sebagai pembentukan dan akumulasi deposit material yang tidak diinginkan ke permukaan peralatan pemrosesan. Bahan konduktivitas termal yang biasanya sangat rendah ini membentuk insulasi pada permukaan yang dapat sangat menurunkan kinerja permukaan untuk mentransfer panas di bawah perbedaan suhu yang dirancang. Next. Fouling. Pertumbuhan panas menurun. Masalah ini mempengaruhi konsumsi energi proses industri dan akhirnya menyebabkan kerusakan industri karena kegagalan penukaran panas seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Next. Demikian mungkin presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.